Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ester pasal yang kedua ayat 19-23. Judul renungan kita pada hari ini adalah rencana jahat yang ketahuan. Pernahkah Anda sedang asik membicarakan seorang, lantas orang yang sedang Anda bicarakan ternyata mendengar isi pembicaraan tersebut? Situasi yang masih bisa diterima jika isi pembicaraan terkait hal yang positif. Namun jika isi pembicaraan adalah keburukan orang tersebut, terlebih fitnah, sangat mungkin akan timbul kemarahan dari orang yang dibicarakan. Saya pernah mengalaminya. Peristiwa kecil yang membuat saya lebih berhati-hati jika Anda membicarakan orang lain, bahkan sedapat mungkin saya hindari. Hari itu, pembicaraan dua orang penjaga pintu terdengar oleh Mordekai yang sedang duduk di pintu gerbang istana. Kedua penjaga itu mungkin tidak menyangka bahwa pembicaraan rahasia mereka yang termasuk rencana jahat didengar oleh Mordekai, sosok yang dekat dengan Ratu Esther. Rencana jahat itu pun terbongkar setelah pihak istana menyelidiki, lalu kedua orang tadi menerima hukuman mati. Sementara jasa Mordekai ditulis dalam kitab sejarah, karena dia melakukan tindakan penting yang menyelamatkan nyawa Ahasiweros. Pesan apakah yang dapat kita pelajari dari kisah Mordekai tadi? Pertama, jangan pernah membahas rencana jahat, karena kalau Tuhan tidak berkenan, dia akan membuat orang lain mengetahui rencana itu, yang mendatangkan masalah bagi kita. Kedua, jadilah berani saat mendengar ada rencana jahat dengan melaporkannya kepada orang yang tepat. Meskipun hal itu mungkin akan beresiko, tetapi kita melakukan hal yang benar dan mungkin dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Allah tidak pernah berkenan dengan rencana jahat yang dapat dia buka dalam sekejap mata. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Keberanian mengungkapkan kebenaran terkadang mengancam kehidupan kita Tetapi penyertaan Tuhan lebih besar daripada ancaman yang kita hadapi. Oke, saya ulangi ya. Keberanian mengungkapkan kebenaran terkadang mengancam kehidupan kita. Tetapi penyertaan Tuhan lebih besar dari ancaman yang kita hadapi. Oke, mari kita baca Ester pasal yang kedua ayat 19-23. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester telah berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu dia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sita-sita raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Oke, mari kita lihat ya, satu-satu ya, ayat 19. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Anak-anak Dara dikumpulkan pertama kalinya ketika Raja Ahasiweros itu mencari permaisuri pengganti Wasti. Wasti adalah ratu yang dipecat dari jabatannya karena menentang dari perintah Ahasiweros. Oke, nah pengumpulan daripada anak-anak Dara ini dapat kita lihat di Ester pasal yang kedua ayat yang ketiga 4. Dikatakan begini, hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak Dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukannya demikian. Terus kemudian pemenang daripada kontes ratu pengganti daripada Wasti ini adalah Ester. Saudara, mari kita lihat ayat ke-17. Maka Ester dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak Dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jadi pemenang daripada kontes ratu sejagat di Persia ini adalah Ester, gitu ya.
Oke, mari kita lihat selanjutnya. Apa tujuan anak-anak darah dikumpulkan kedua kalinya? Soalnya kalau kita lihat ya, ayatnya ini selama anak-anak darah dikumpulkan kedua kali. Pertama kali kan pemilihan pengganti Ratu Esther. Nah, saya curiga ya, kenapa kok harus dikumpulkan kedua kalinya? Saya berpikir ada kemungkinan tujuan dikumpulkan anak-anak darah kedua kalinya ini dengan tujuan Raja Ahasiweros ingin memperistri wanita lain lagi. Jika benar hal tersebut yang terjadi, maka ini adalah gambaran orang yang berbuat sekehendak hatinya tanpa perlu memperhatikan perasaan daripada pasangannya atau perempuan. Wasti ketika menolak perintah menjadi raja bisa seenaknya langsung dicopot dari jabatan ratu. Raja Ahasiweros tidak peduli kenapa kok waktu itu Wasti menolak perintah raja. Pokoknya nggak nurut perintah langsung dipecat. Sedangkan Esther yang baru saja dipersunting oleh raja menjadi ratu pengganti Wasti bisa dengan mudahnya diduakan tak lama setelah diangkat menjadi ratu. Jadi ini benar-benar menggambarkan perilaku daripada Raja Ahasiweros yang bertindak segendak hatinya tanpa peduli orang lain tuh berpikir atau berperasaan seperti apa. Bagi Esther sendiri, kalau kita lihat dari sisi pandang Esther, ketika dirinya dipersunting menjadi Ratu Ahasiweros, ini juga bukan sesuatu yang membanggakan. Malah ini adalah suatu beban yang memberatkan. Karena yang pertama ya belum tentu pria yang dicintai oleh Esther itu adalah Raja Ahasiweros. Ya toh? Kan tidak semua orang yang punya kedudukan tinggi, orang kaya itu pasti cocok dengan perempuan. Ya toh? Kadang perempuannya nggak memilih harta, nggak memilih kekayaan, nggak memilih jabatan, tetapi lebih memilih orang yang lebih perhatian terhadap dirinya. Jadi harta bukan segala-galanya. Itu pertama ya. Jadi masalah, apakah benar Esther mencintai Ahasiweros? Belum tentu. Oh ini namanya perjodohan kok. Kalaupun misalkan Esther itu mencintai Ahasiweros ya, katakanlah demikian. Tetap saja dirinya menderita. Kenapa? Karena harus siap mental. Siap mental untuk apa? Siap mental kayak tadi nih. Dikumpulkan anak darah kedua kalinya. Ini modalnya kontes Miss Universe lagi nih. Miss Persia lebih tepatnya. Ketika Raja sudah bosan dengan dirinya atau tertarik sama wanita lain. Mungkin bosan enggak, tapi tertarik sama wanita lain. Terus kemudian diadakanlah pemilihan anak darah kedua kalinya. Itu yang terjadi, itulah yang dilakukan oleh Ahasiweros, dan itulah yang dialami perasaan seorang Esther sebagai ratu daripada Persia. Nah, kemudian kita ada tokoh yang namanya Mordekai. Nah, sebenarnya Mordekai ini siapa ya? Mordekai adalah seorang tokoh yang terdapat dalam kitab Esther, bagian daripada Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dia disebut-sebut sebagai pahlawan Yahudi di dalam kisah hidupnya Esther anak Abihail, ratu pilihan Raja Ahasiweros dari kerajaan Persia. Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Kakek buyutnya Kis diangkut daripada Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, raja kerajaan Yehuda. Ketika dia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, meskipun kemudian Raja Kores Agung mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke negerinya, rupa-rupanya Mordekai dan keluarganya tetap tinggal di kota Susan, ibu kota kekaisaran Persia. Mordekai itu adalah pengasuh Hadasa. Hadasa itu adalah nama lain daripada Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Oke, kita sudah mengenal Mordekai, itu seperti itu. Nah, sekarang apa sih kerjaan di Mordekai? Kalau kita lihat ayat 19 dan ayat 21 ya. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Ayat 21 juga diulangi ya. Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Jadi kelihatannya pekerjaan Mordekai itu adalah sebagai penjaga pintu gerbang istana raja. Nah, seberapa vital peran seorang penjaga pintu gerbang istana raja? Mungkin saja jabatan ini kurang penting di mata orang banyak. Bahkan mungkin cenderung diremehkan. Nah, diremehkannya seperti apa? Kita lihat ya. Di dalam Esther pasal yang ketiga ayat 2-5 dikatakan demikian.
dan semua pegawai raja yang duduk, nah ini ya, di pintu gerbang istana raja, itu berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Jadi kalau orang ketemu sama Haman, Raja Ahasiweros ini memerintahkan seluruhnya nih sujud kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak bersujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, nah ini rekan-rekan sejawat ini ya, mengapa engkau melanggar perintah Allah? Setelah mereka menegur dia berhari-hari, berarti tidak cuma sekali ya, dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukanlah mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab dia telah menceritakan kepada mereka bahwa dia adalah seorang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangatlah panas hati Haman. Nah, inilah jika bakal daripada Haman ingin menghabisi bangsa Yahudi. Karena Haman melihat Mordekai itu tidak mau menyembah dia. Dan menurut Haman terlalu kecil untuk memusnahkan untuk memusnahkan Mordekai. Maka ketika diketahui bahwa Mordekai adalah bangsa Yahudi, maka Haman mengatakan lebih baik satu bangsa itu dimusnahkan daripada hanya memusnahkan satu orang Mordekai. Jadi jabatan Mordekai ini terlihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Haman. Tetapi Mordekai tetap mempertahankan kesetiaannya dengan tidak mau menyembah kepada pribadi yang ada di dunia ini selain daripada Yehova. Mordekai memiliki resiko kehilangan pekerjaannya karena keyahudiannya. Bahkan Mordekai bisa kehilangan nyawanya gara-gara tidak mau menyembah kepada Haman. Tetapi Mordekai mengambil resiko tersebut demi mempertahankan kesetiaannya kepada Yehova. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita rela untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang kita korbankan, sekalipun itu mungkin adalah nyawa kita sendiri? Apakah kita siap untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan keberanian untuk menyatakan iman kepada dunia yang tidak mengenal Allah? Apakah kita berani memiliki sikap seperti Mordekai? Lanjut. Alasan mengapa Esther disembunyikan identitas keyahudiannya. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya. Dari sini kita paham ya, kenapa kok Esther diminta tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya. Karena menjadi Yahudi, menjadi seorang Yahudi, yang terang-terangan di tengah bangsa yang tidak mengenal Yahweh, yang hidup di antara bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Apalagi raja ini menguasai hampir seluruh dunia, maka itu pasti menjadi kesulitan tersendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam Esther 1 ayat 1, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Jadi sejak dari kecil, Esther ini memang dilarang oleh Mordekai untuk mengungkapkan jati dirinya. Bahkan sebenarnya nama Esther ini adalah Hadasa. Ini nama aslinya Hadasa. Nama Hadasa adalah nama khas daripada seorang Ibrani dan Yahudi. Itu sebabnya menurut Mordekai, Hadasa tidak bagus untuk dipanggil orang kepada Esther. Maka dibuatlah nama Esther. Suatu nama yang tidak tampak keyahudiannya. Jadi penggantian nama ini juga memiliki tujuan untuk menyamarkan identitas keyahudian daripada seorang yang bernama Hadasa ini. Nah, kalau kita lihat, kenapa kok menjadi Yahudi itu sulit? Karena Yahudi hanya menyembah satu pribadi, yaitu Yahweh. Dan bangsa Yahudi dilarang untuk menyembah di luar Yehova. Sedangkan bangsa-bangsa lain, 127 daerah yang ditaklukkan oleh Ahasiweros, sangat besar kemungkinan mereka itu menganut sistem politeisme. Jadi bisa menyembah banyak dewa, banyak Allah gitu ya. Atau mungkin terkadang ada henoteisme, ada dewa tertinggi satu yang harus mereka sembah. Tetapi apapun, entah itu politeisme, entah itu henoteisme, itu tidak
ketika digabung dengan peristiwa Haman ini ya, bahwa orang bisa harus menyembah Haman apa. Mungkin saja mereka hanya menganggap Haman seperti salah satu daripada dewa mereka. Sehingga kehebatannya patut disetarakan dengan kehebatan para dewa. Mungkin itu yang dipikirkan oleh bangsa lain. Tetapi bangsa Yahudi kan tidak. Pokoknya di luar daripada Yahweh, apapun kondisinya, apapun ancamannya, sekalipun itu nyawa yang harus dipertaruhkan, maka kami semua orang Yahudi akan tetap menyembah hanya satu Yahweh. Di luar Yahweh tidak kami sembah. Termasuk Haman. Gitu ya. Oke, mari kita lihat Ester 2 ayat 7 juga dikatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa yakni Ester. Jadi dari sini terlihat jelas perubahan nama daripada Hadasa menjadi Ester. Gitu ya. Kenapa? Karena Hadasa itu tidak memiliki bapak ibu lagi. Terus kemudian hubungan antara Mordekai dengan ayahnya Esther ini adalah saudaranya, ya, saudara. Jadi Esther ini kebetulan elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, dia diangkat anak oleh Mordekai. Nah, kalau kita lihat ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sita-sita raja yang termasuk golongan penjaga pintu, jadi termasuk juga dalam golongannya Mordekai, lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Saudara Bigtan dan Teres, sita-sita raja ini ada masalah ya pasti ya. Dengan Ahasveros, entah apakah usulannya ditolak, atau mereka itu didemosi karena melakukan kesalahan, atau dimutasi ke suatu daerah. Tadi kan ada 127 daerah ya, yang lebih tidak enak gitu ya. Intinya, apapun keputusan daripada Ahasveros, ini membuat sakit hati itu sampai ke ubun-ubun. Karena tidak mungkin mereka mau membunuh Ahasveros jika keputusan Ahasveros itu tidak merugikan kehidupan mereka. Masuk akal kan ya? Kalau sampai mereka berdua tuh pengen ngambil keputusan sampai membunuh, itu benar-benar keputusan Ahasveros itu sangat merugikan mereka. Nah kemudian rupanya Bigtan dan Teres ini merencanakannya di pintu gerbang. Yang mungkin di pikiran mereka bahwa tidak ada satupun yang namanya penjaga istana kok yang memiliki relasi dengan pihak petinggi-petinggi Ahasveros. Jadi kalau lihat dari pada situasi ini, maka status pekerjaan Mordekai mungkin tidak cukup tinggi sehingga terasa ada gap antara penjaga pintu istana dengan Ahasveros mungkin cukup tinggi. Sehingga bisa diremehkan oleh yang namanya Bigtan dan Teres ini. Ayat ke-22, ini kita belajar ketulusan hati seorang Ester. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai, bukan atas nama Ester. Nah, Mordekai sekalipun seorang Yahudi ya, dalam notabene orang jajahan, itu tidak memikirkan fenomenanya sebagai suatu kesempatan untuk menggulingkan pemerintahnya Ahasveros. Padahal zaman Ahasveros, keselamatan Mordekai sebagai orang Yahudi itu juga terancam, tidak terjamin. Tidak ada perlindungan khusus yang diberikan Ahasveros kepada bangsa Yahudi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan spiritual bangsa Yahudi. Tidak ada jaminan perlindungan khusus itu tidak ada. Tetapi tetap saja Mordekai memberitahukan fakta yang membahayakan nyawa raja ini, supaya nyawa raja bisa diselamatkan. Ester bukanlah orang yang suka mencari nama. Buktinya jasa Mordekai tetap dicatat atas nama Mordekai, bukan Ester. Walaupun Ester yang melaporkannya kepada raja. Saudara, ada kebiasaan orang di dunia ini yang pengen cari nama ya. Yang seperti contohnya ini ya. Semisal yang berjasa Mordekai, tetapi peristiwa pelaporannya nanti didaftarkan atas nama Ester. Nah, kalau kayak gini nih contoh kebiasaan orang di dunia yang mencari nama. Yang kerja orang lain, tetapi yang dapat nama dia. Tetapi kalau dia bekerja sama dengan orang lain, terus hasilnya gagal, maka kebalikannya terjadi. Maka selalu membebankan kesalahan proyek atau pekerjaan itu pada orang lain, sedangkan dirinya tidak pernah salah. Tapi kalau berhasil,
Orang lain tidak pernah disebut, tapi namanya dia tok yang perlu disebut. Nah, ini ciri-ciri daripada orang yang memikirkan diri sendiri dan tidak memiliki hati seperti hati seorang Esther yang adalah tulus hatinya. Oke, suatu dokumentasi yang menyelamatkan kehidupan Mordekai. Ayat 23, perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu, Bigtan dan Teres, disulakan, guantung ya, di tiang, dan peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Bigtan dan Teres sekali lagi tidak menyangka rencana busuk mereka sampai ke telinga raja. Nah, bagi setiap manusia yang mengira bahwa mereka telah dapat merencanakan sebuah perfect crime, suatu kejahatan yang sempurna, maka ingatlah tagline ini ya. There is no perfect crime. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap perilaku kejahatan pasti akan meninggalkan jejak sekecil apapun itu. Dalam hal ini, Bigtan dan Teres tidak menduga bahwa Mordekai punya akses ke Esther yang sudah diangkat menjadi ratu dan melaporkan rencana busuk mereka ke hadapan raja. Nah, kalau kita lihat, kerajaan Persia adalah kerajaan yang maju dan telah memiliki dokumentasi data-data dari kejadian bersejarah. Jadi setiap kali ada event atau kejadian, maka terjadilah dokumentasi data-data kejadian bersejarah. Saudara, kejadian menyelamatkan raja ini adalah hal yang sangat penting bagi kerajaan Persia. Saudara, peristiwa daripada Esther yang barusan kita baca tadi, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap keselamatan Mordekai. Karena suatu saat di dalam Esther pasal yang keempat, raja itu tidak dapat tidur, kemudian raja itu pengen dibacakan kitab-kitab sejarah. Dan kebetulan para pelayan yang pada waktu itu mengambil kitab sejarah yang berisikan dokumentasi ketika bagaimana raja diselamatkan oleh seorang yang bernama Mordekai. Dan Mordekai ini kemudian raja tanya, apakah dia sudah mendapatkan upahnya ketika dia melakukan hal seperti itu? Ternyata belum tercatat, atau belum dilakukan timbal balik yang pantas untuk seorang yang bernama Mordekai setelah menyelamatkan raja. Maka setelah saat itu juga Mordekai itu dia kemudian sebelumnya datanglah Haman. Terus kemudian raja bertanya, kira-kira menurutmu Mr. Haman, kepada orang yang menyelamatkan raja, engkau pengen diapain orang itu? Wah, Haman pikir itu dirinya. Oh, harus digini, harus diarak. Terus kemudian harus disanjung-sanjung. Terus kemudian ada orang lain yang harus menyerahkan jubah. Dan jubah itu harus setara kualitasnya seperti kualitas bajunya raja. Terus Ahasiweros mengatakan, lakukanlah semuanya apa yang kau katakan itu kepada seorang yang bernama Mordekai. Padahal saat itu Haman tujuannya datang kepada raja malam-malam itu untuk menceritakan rencananya untuk membunuh Mordekai karena tidak menghormatinya. Saudara perhatikan baik-baik ya, seandainya Mordekai tidak memiliki keberanian untuk memberitahukan peristiwa ini kepada Esther dan Esther kepada Raja Ahasiweros, maka yang terjadi adalah tidak ada catatan apapun tentang jasa Mordekai. Dan ketika hal itu misalkan terjadi, maka Mordekai saat malam di mana Haman menghadap ke Ahasiweros, kemungkinan besar saat itu juga itu adalah akhir hidup seorang yang bernama Mordekai. Jadi apa yang terjadi di Esther pasal yang kedua ini ngeling atau berhubungan dengan apa yang terjadi dengan Mordekai di Esther pasal yang keempat. Oke, renungan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.